Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini Pak. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Mau kopi? Alhamdulillah sedang ngopi saya. Oh sedang kopi. Baik. Ibu ini kan nanti mau saya observasi nih ya di kelas. Nah, tentu sebelum observasi saya akan menanyakan dulu ya beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas ya. Jadi ini juga membantu ibu nanti mensukseskan pembelajaran di kelas ya. Oke, baik, mungkin yang pertama nanti ibu ini masuk di kelas mana ya Bu? Saya itu bahasa Indonesia tapi masuk di kelas 7. Kelas 7 ya. Dengan materi ini cerita fantasi. Cerita fantasi. Oke, di kelas 7 cerita fantasi ya. Iya. Oke, kira-kira apa yang ibu capai pada pembelajaran ini? Pada pembelajaran ini yang ingin saya capai itu Pak, pertama pengetahuan siswa itu mampu memahami konsep-konsep dari cerita fantasi ini. Yang kedua itu ini keterampilan siswa itu mampu menulis atau mengarang cerita fantasi. Yang ketiga itu sikap di ini yang ingin pada pembelajaran ini saya ingin sikap siswa itu positif menerima pembelajaran ini dan dari rasa ingin tahunya, tanggung jawab, terus kerjasamanya dengan kelompok. Terus saya ingin bagaimana mengaplikasikannya Pak ke dunia ini, ke dunia nyata. Bagus sekali lagi ya, langsung dilakukan. Bisa dibacakan tujuan pembelajarannya? Oke, di tujuan ini kan anak-anak mempelajari materi cerita fantasi. Jadi tujuan pembelajarannya ini bagaimana anak ini apakah mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi ini. Terus peserta didik apakah mampu menceritakan kembali yang telah ceritakan kembali isi dari cerita fantasi nanti. Oke, baik. Apa yang ingin ibu pelajari atau amati dari pembelajaran ini? Oh, yang ingin saya amati nanti Pak di kelas itu bagaimana interaksi guru dan siswa. Bagaimana supaya nanti pada saat pembelajaran interaksi antara guru dan siswa itu berjalan dengan baik gitu Pak. Yang itu saya metode pengajaran. Metode pengajaran metode yang saya gunakan ini nanti cocok tak di kelas itu nanti Pak. Terus saya ingin melihat keterlibatan siswa itu seperti apa Pak? Iya, apakah mungkin siswa itu cuma diam aja di kelas itu atau ada interaksi gitu. Terus pengelolaan kelas nanti pas saya masuk di kelas, bagaimana saya bisa mengelola kelas supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Terus mungkin nanti saya juga akan menggunakan teknologi. Ada videonya? Ada videonya untuk pembelajaran. Dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Terus pencapaian tujuan pembelajaran. Apakah setelah ini tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nanti tercapai atau tidak gitu Pak? Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah menyatakan juga kalau ini modelnya nanti. Ini kira-kira model yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran seperti apa nih? Untuk model pembelajaran pada materi ini saya ingin menggunakan metode ini Pak,
model pembelajaran kooperatif. Ya, Siswa ini dibagi nanti kepada kelompok kecil untuk belajar bersama, mencapai tujuan bersama, untuk supaya melibatkan lagi interaksi dan tanggung jawab terhadap tugas itu. Presentasi juga. Iya, nanti pun dilanjutkan dengan presentasi. Nanti sudah masuk KSE dulu ya. KSE. Belum. Oh iya. Emosionalnya. Iya. Kasih nanti keberaniannya. Kesadaran sosial gitu Pak, keterampilan Ya. keterampilan Berbicara. Iya, keterampilan tugas. Kita berdiferensiasi nanti ya. Ini kan pembelajarnya berdiferensiasi dengan kelompok lain. Iya, nanti ada yang kan berdiferensiasi konten itu nanti kan penayangan di YouTube itu. Terus berdiferensiasi proses, ya proses di dalam kelompok, baru produk presentasi, presentasi, terus yang nanti ibu memberikan diferensiasinya tuh nanti pilihan videonya itu berbeda-beda atau seperti apa? Video yang ada kan itu berbeda-beda atau seperti apa? Untuk diferensiasinya video satu video aja Pak. satu video. Cuman antar kelompok dengan kelompok lain tuh nanti mengerjakan soal yang sama atau berbeda-beda? Untuk ini menggunakan masih sama Pak. Masih sama ya? Masih Jadi sama. belum berdiferensiasi kontennya belum ya? Belum. Nah, oke, kemudian metodenya Bu, metode yang akan digunakan nanti di kelas gitu. Metode ini Pak, terus nanti yang akan saya gunakan metode ini apa? Metode diskusi. Ya, jadi bagi kelompok-kelompok kecil berarti. Iya, metode Jadi diskusi. kooperatif itu berarti diskusi ya. Iya, diskusi itu melibatkan siswa diskusi untuk membahas topik tersebut, kemudian dikembangkan dengan melakukan presentasi supaya mereka berpikir kritis dan mengasah kemampuan berkomunikasi. Seperti itu. Ibu kira-kira sudah mempersiapkan asesmennya Bu? Untuk pembelajaran ini? Asesmen pembelajaran ini sudah Pak, itu ya sudah saya siapkan. Asesmen formatif yang biasa digunakan. Asesmen formatif sama ini asesmen Sumatif. Kalau yang formatif itu kan bisa di awal perjalanan itu bisa ya Pak ya. Di tengah. Bisa. Kalau yang formatif, yang sumatif Pak ya. Kalau yang sumatif itu kan biasanya di akhir setiap semester atau ya. Jadi di formatif itu apa namanya? Di awal, di tengah dan di akhir dalam pembelajaran itu bisa dilakukan. Iya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan asesmen itu ya. Iya. Oke, kemudian asesmen itu kira-kira alat ukurnya untuk menilai ini tadi, yang informatif tadi. Apa yang Ibu gunakan alat ukurnya? Ini apa? Yang pertama itu yang saya siapkan itu Rubriknya. Rubrik, kemudian sama ini apa lembar observasi Pak. Lembar observasi ya. Iya. Oke, Ibu. Jadi saya harapkan dari pertemuan pra observasi ini apa yang Ibu sampaikan ini ya nanti dapat dilaksanakan di kelas dengan baik. Terus kemudian saya berharap Ibu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini mungkin belum sempurna tapi nanti bisa disempurnakan dengan berdiferensiasi karena kita melihat satu dengan yang lain memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka kita juga harus berdiferensiasi ya. Konten yang Ibu sediakan itu masih satu video ya, satu video itu tidak masalah kalau kita mau berdiferensiasi, tapi penugasannya nanti akan berbeda. Misalnya dalam video ya, dalam video tadi itu penugasannya berbeda sesuai dengan pilihan dia. Cuman Ibu
Kira-kira tawarkan kepada, kira-kira kamu mau menilai yang seperti apa? Kelompok ini nilainya seperti apa? Nilai seperti apa? Ya, dalam satu video boleh nanti konten satu konten itu nanti ketika sudah berproses nanti dia akan menghasilkan produk yang berbeda. Ya, jadi saya harapkan seperti itu. Kalau lebih bagus, ada beberapa video itu tampilkan, kemudian nanti sesuai dengan minat dia, ya, untuk memilih mana video yang dia sukai, ya, untuk dia tonton, kemudian untuk dia belajar. Itu namanya kita berorganisasi konten, ya. Nah, mudah-mudahan saya harapkan nantilah, ya, dapat berjalan. Kalau bisa kita dikolaborasikan aja yang sekarang ini dengan yang ibu mungkin dalam pikiran ibu ini yang terbaru kan, yang terbaru. Wah, ini saya tambahin sama. Oke. Sampai jumpa besok, Ibu. Kita observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Mudah-mudahan besok sampai besok kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagus. Itu yang kita harapkan, sehat ya, Nak, ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin. Lipat tangan semuanya, siap hormat tegak. Selamat pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Sekretaris siapa? Alhamdulillah, Bu. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Berarti sehat semua ya? Ya, Bu. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, materi kita sebelumnya? Tentang apa? Tentang cerita? Cerita fantasi. Ya, apa itu cerita fantasi? Cerita yang tidak ada. Oke. Fiksi. Oke, tujuan anak-anak belajar hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu nanti ya untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrik dalam cerita fantasi. Setelah itu anak-anak mampu untuk menceritakan kembali apa yang sudah dipelajari nanti. Oke.
lain disebut protagonis. Yang keempat ada latar. Latar apa? Latar itu bisa tempat, waktu, suasana. Itu disebut dengan latar. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada tiga. Ada dua. Sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, di cerita itu aku sebagai pemeran utama, sedangkan yang lainnya sebagai pemeran ketiga. Terus yang terakhir ada amanat. Amanat di dalam cerita fantasi apa? Yaitu pesan yang ingin disampaikan terus kepada yang membaca. Dan dikumpulkan yang buka Google. Kalian ketik ini, Jack dan pohon ajaib. Coba muncul nggak? Jack dan pohon ajaib. Ya, Jack dan pohon kacang ajaib. Udah muncul. Sekarang silakan kalian tonton dulu ceritanya. Kalian tonton. Wah, tonton sama-sama, tonton. Kelompok kami dari Julia. Nama kelompoknya? Kelompok Faiza, Mutia, Julia, sama. Nama sekolah SMP Negeri 4 Pulau. Tema Jack dan pohon kacang ajaib. Tokoh dan penokohan Jack, ibu, kakek, sihir, dan dua raksasa. Latar pasar atau di kastil dan pohon kacang. Alur cerita, Jack membawa sapi itu ke kota dan Bagaimana tanggapan kelompok lain? Coba ada yang mau menambahkan? tidak Coba Kartini. Kelompok Kartini coba. Bukan nama dari kelompok mana? Kelompok B. Coba dengarkan yang lain, dengarkan coba. Dari kelompok dari tempat saya akan menambahkan karena jelas dan juga singkat. Jelas dan singkat. Ya, coba kamu ceritakan. Ceritakan ulang cerita tadi, coba. Dari cerita Jack dan pohon kacang ajaib tadi, dari cerita tersebut saya akan menceritakan sedikit. Di sebuah desa hiduplah seorang anak lelaki. Saya dapat Pesan dari cerita ini.
Jangan malas bekerja dan jangan mencuri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih angkat. Karena mencuri, karena mencuri hukum mas. Cerita itu bagian mana dari pembelajaran ini yang membuat kalian tertarik? Bagian mana? Bagian Cerita dulu, cerita TV. ada nonton dulu. Nonton, oke, nonton video yang lain. Coba Julia. Menambah pengetahuan dari Google. Menambah pengetahuan dari Google. Coba Ahmad. Ahmad. Jangan lupa. Apa? Pelajaran mana yang membuat Ahmad tertarik? Pelajaran dari bukan dari materi tadi, dari materi cerita fantasi tadi. Ya, bagaimana yang mendapatkan hari ini dari materi ini apa yang dapat kita simpulkan? Itu dari cerita fantasinya, dari materinya, dari unsur-unsur intinya, apa kesimpulannya? Bahwa cerita fantasi itu mempunyai itu Bu alur, ada amanat. Ya, untuk kalian, untuk tugas di rumah, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD kalian kerjakan di rumah. Ya, coba Ahmad buka dulu. Kasih ya. Materi yang datang itu tentang kebahasaan dalam menulis teks fantasi. Kalian boleh pelajari di rumah, oke? Kalian pelajari di rumah. Ya, kalian pelajari di rumah materi yang untuk akan datang. Materi pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini sampai sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Ya. Ayo. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, ini percakapan kita pasca observasi ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pembicaraan tentang pra observasi, tentang langkah-langkah pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, nanti strategi, model yang akan digunakan, dan kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Terus saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya. Namun ada beberapa catatan yang perlu nantinya menjadi perbaikan bagi Ibu ya dalam manage kelas untuk selanjutnya ya. Menurut Ibu tadi Ibu menilai kegiatan yang Ibu laksanakan di kelas itu sudah efektif atau belum? Ya, kegiatan kuat segini. Efektif, cuma masih perlu ditingkatkan lagi Pak. Perlu ditingkatkan lagi ya. Karena anak-anak itu kan ada yang aktif, ada yang tidak. Terus dari tujuan pembelajarannya itu mungkin tercapai, cuma masih perlu ditingkatkan lagi Pak. Ya sudah tercapai artinya Bu ya. Tercapai tapi belum sempurna nih Ya, sekarang belum Pak. Masih sempurna. perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu, saya melihat tadi ketika Ibu berada di dalam kelas, Ibu juga sudah menerapkan
model kooperatif dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil menjadi 5 kelompok tadi Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah efektif model yang Ibu lakukan di kelas itu? Menurut saya model pembelajaran kooperatif nih Pak sebenarnya efektif. Di situ kan Ada kekurangan nggak menurut Ibu yang Ibu lakukan itu? tentu masih ada kekurangannya Pak. Cuman tapi kan dengan model kooperatif ini kan siswa bisa belajar berbicara, bisa mempresentasikan apa yang telah dia pelajari. Tadi mungkin di kelas mungkin masih banyak kekurangan, tapi nanti saya akan tingkatkan lagi, saya akan cari lagi model yang seperti apa lagi yang dibutuhkan siswa. Tadi Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kooperatif itu sudah bagus ya, cuman katanya masih ada kekurangan. Perlu ditingkatkan Ya, lagi Pak. perlu ditingkatkan lagi. Kira-kira yang mana yang perlu ditingkatkan untuk semua keterlibatan siswa itu, partisipasi siswa itu terlibat semua dalam diskusi? Gini Pak, tadi kan saya membaginya menjadi kelompok kecil berjumlah 5 orang kan kelompok Pak. Mungkin itu kelompoknya 5, mungkin ini masih ramai, jadi besok saya akan kecilkan lagi kelompok itu menjadi satu kelompok mungkin 2 orang dengan satu kelompok mungkin mereka lebih fokus. Iya, lebih fokus dengan video yang ditayangkan lebih seperti itu Pak. Kelompoknya cukup Bu ya? Kelompoknya cukup Pak. Kalau dibagi menjadi satu kelompok 2 orang, kelompoknya cukup ya? Cukup Pak. Oke, mudah-mudahan itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya ke depan. Kemudian untuk pengelolaan kelas tadi Bu, saya melihat memang semua terlibat, tapi tidak semua fokus terlibat dalam diskusi, tapi tidak semua fokus. Dan ada yang masih bicara bertemu. Menurut Ibu kira-kira untuk pengelolaan kelas mana yang perlu ditingkatkan lagi? Pengelolaan kelas saya rasa yang perlu ditingkatkan itu bagaimana kita bisa mengendalikan supaya yang tidak fokus tadi bisa fokus dengan materi yang kita ajarkan. Jadi strateginya sama yang seperti tadi ya, membagi kelompok yang lebih kecil lagi ya. Membagi kelompok yang lebih kecil lagi supaya mereka fokus dengan tugas yang diberikan. Jadi kalau semakin kecil, semakin sedikit ruang berbicara satu sama lain, bicarakan hal-hal yang tidak bersangkut dengan pelajaran itu lebih kecil ya. Iya. Oke. Kemudian model yang Ibu pakai diskusi itu sudah efektif Bu ya? Model, saya efektif Pak, cuman memang harus ditingkatkan lagi. Ibu, tadi saya melihat ketika berdiskusi, berjalan-jalan ya di antara kelompok ke kelompok itu apa yang Ibu lakukan? Ini Pak, saya melaksanakan penilaian formatif. Jadi saya tahu dengan walaupun mereka satu kelompok, jadi saya tahu mana yang mengerjakan tugas, mana yang cuma menonton saja. Rubriknya ya? Iya, saya ya. Ya, tadi rubriknya ada juga di RPP tadi ya. Iya. Oke, terus formatif selama pembelajaran Ibu sudah lakukannya. Iya Pak. Ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penilaian itu? Ada Pak. Ini dalam rubrik penilaian itu kan yang dinilai bagaimana ini aktif, siapa yang aktif, siapa yang tidak. Jadi karena kelompok mereka agak Ramai. aktif semua ya? aktif semua Pak. Jadi mungkin kalau kedepannya saya akan buat lagi kelompok yang lebih kecil supaya saya tahu anak ini yang
yang aktif yang ini yang bisa membedakan mana yang aktif mana yang tidak. Ibu, saya lihat tadi juga sudah melaksanakan refleksi ya, Iya. refleksi dari pembelajaran siswa. Apakah Ibu setiap pembelajaran itu melakukan refleksi di kelas? Iya, Pak. Setiap kali pembelajaran tujuannya apa, Pak? Supaya anak ini, supaya saya tahu dari mana ya, apakah mereka bahagia itu belajar bersama saya. Luar biasa ya, mudah-mudahan itu terus nanti catatan, alhamdulillah menjadi catatan saya itu dari pembicaraan kita observasi kemarin. Hari ini setelah masuk observasi dapat terjawab lah Bu ya. Jadi catatan saya ini juga nanti menjadi peningkatan bagi Ibu untuk membelajar di kemudian hari. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya. Oke, sama-sama. Dan silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam.